Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga di pagi yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita, lingkungan kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, dan sekarang kita harus virtual untuk bisa bertatap muka. Hal ini harus kita sadari bersama bahwa kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk tatap muka di kelas. Namun jangan khawatir, belajar itu di mana saja. Di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar rumah kita bisa belajar di mana saja. Karena belajar itu sepanjang hayat. Baik, untuk kelas 12 Pak Awan mengampu di mapel OTK Humas dan Keprotokolan selama 1 tahun ke depan. Nanti akan bersama-sama Pak Awan kita nanti akan mempelajari banyak hal di sini, mengenai rapat, mengenai perjalanan dinas, mengenai MC dan bermacam-macam. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang rapat atau meeting. Pelajari tentang persiapan penyelenggaraannya maupun nanti pelaksanaannya dan evaluasinya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita ulang kembali yang menjadi visi misi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Ini penting kenapa? Karena dengan visi yang sama antara sekolah dengan siswa, insya Allah yang menjadi cita-cita kita bersama akan lebih mudah tercapai. Visi SMK Wahid Hasyim Surabaya unggul di bidang iptek, cerdas, mandiri, dan berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Baik, selama 1 semester ke depan kita akan mempelajari KD-KD sebagai berikut. KI yang pertama atau kompetensi inti ya, menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat. Ini akan mulai kita pelajari hari ini tentang persiapan penyelenggaraannya. Yang kedua nanti kita mempelajari tentang penerapannya atau kita selenggarakan rapatnya. Yang ketiga kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat notula rapat. Keempat, kita akan mempelajari tentang membuat susunan acara kegiatan. Dan di akhir semester ini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana menjadi MC atau Master of Ceremony. Nah, ini 1 semester ke depan yang akan menjadi tujuan kita bersama. Semoga tujuan ini mudah untuk tercapai dan anak-anakku semua bisa fokus untuk mempelajari 5 poin tersebut. Langsung saja kita mulai hari ini. Sebelumnya kalian pernah mendengar rapat? Saya yakin sering dan familiar dengan istilah rapat. Mungkin kalian melihat di lingkungan sekitar kalian rapat, guru kalian rapat, kakak kalian di perusahaan rapat. Kenapa harus rapat? Itu yang harus, pertanyaan yang harus dimunculkan di pikiran kita. Kenapa harus rapat? Ada beberapa hal yang sudah saya catat di sini. Yang pertama, kenapa harus rapat? Karena harus mendistribusikan atau ada pertukaran informasi dengan cepat. Perlu ada pertukaran informasi dengan cepat. Yang kedua, memerlukan DM dan tidak ada waktu untuk mengerjakan fungsi organisasi. Yang ketiga, menyampaikan informasi ke semua orang dengan cepat. Yang keempat, memerlukan perspektif berbeda, brainstorming dari persoalan ini. Kalau misalnya ada masalah, untuk memecahkan agar cepat, kumpulkan timnya, kita bicarakan bersama
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa? Karena masalah ketika dipikirkan bersama, kita cari solusi sama-sama, itu akan lebih mudah. Berbeda kalau hanya kita pikir sendiri. Di perusahaan ada masalah, kita pikir sendiri. Mungkin mampu, tapi kurang efektif. Tapi ketika dipikirkan bersama-sama, tim, beberapa orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, paling tidak ada wacana-wacana lain, langkah-langkah lain yang bisa diambil. Kenapa harus rapat? Bisa memecahkan masalah, untuk membangun kerjasama, bisa juga untuk koordinasi. Dan kenapa harus rapat? Untuk mencari komitmen bersama. Baik, rapat itu apa kira-kira? Ayo, apa rapat? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rapat itu adalah kumpulan pertemuan untuk membicarakan sesuatu sidang atau majelis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut rapat itu adalah kumpulan. Kalau kumpulan itu lebih dari 2 orang ya, yang membicarakan sesuatu dalam sidang majelis. Dan dapat juga disimpulkan bahwa rapat itu adalah pertemuan yang dilakukan orang yang membicarakan sesuatu masalah atau kepentingan untuk memberikan penjelasan atau pemecahan suatu persoalan dan mengadakan perundingan demi memperoleh kesepakatan bersama. Nah, ini yang paling penting. Kesepakatan bersama. Kalau kita tidak berkumpul, bagaimana kita bisa memperoleh kesepakatan bersama? Oke ya, kira-kira rapat sudah dipahami ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Tujuan rapat apa kira-kira? Yang pertama untuk memecahkan masalah, yang kedua untuk menyampaikan informasi, perintah atau pernyataan, yang ketiga sebagai alat koordinasi, ini yang seperti Pak Wan sebutkan tadi. Nah, ini rapat itu bermacam-macam jenisnya. Kalau kalian pernah diundang rapat di Karang Taruna, itu juga termasuk rapat. Guru kalian di sekolah juga rapat. Nah, ini jenis-jenis rapat itu dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan tujuannya, sifatnya, jangka waktunya, frekuensinya, dan lain-lain. Yuk kita lihat satu-satu. Berdasarkan tujuannya, itu ada rapat penjelasan. Rapat penjelasan itu fungsinya di dalam rapat hanya untuk menjelaskan apabila ada dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk misalnya pemberitahuan dan lain-lain. Yang kedua, rapat pemecahan masalah. Nah, ini apabila di dalam perusahaan atau di dalam organisasi ada persoalan yang harus diselesaikan, maka diperlukan rapat pemecahan masalah. Rapat perundingan. Nah, ini rapat ini muncul ketika rapat ini diadakan ketika ada 2 belah pihak atau lebih yang sedang berseberangan. Jadi perlu dirundingkan. Bisa juga ada perbedaan pendapat di dalam organisasi ataupun di dalam perusahaan yang perlu disatukan pendapat tersebut, maka perlu ada perundingan sehingga perbedaan-perbedaan tersebut dapat melebur menjadi satu, menjadi sebuah kesepakatan bersama. Ini berdasarkan tujuannya. Yang kedua berdasarkan sifat. Ada rapat formal, ada rapat informal, ada rapat terbuka dan rapat tertutup. Rapat formal ini yang bersifat keprotokolan biasanya yang mengadakan organisasi-organisasi formal, pemerintah, swasta, termasuk sekolah, itu rapat formal. Yang kedua rapat informal, ini diadakan oleh organisasi-organisasi non formal. Di masyarakat juga sering kadang ngumpul bersama satu warga untuk memecahkan masalah, itu juga termasuk rapat informal. Artinya rapat informal itu tidak ada aturan-aturan yang terlalu mengikat. Pokoknya ngumpul bersama membahas sesuatu
rundingan atau memecahkan masalah atau penjelasan yang sifatnya tidak formal. Rapat terbuka, ini rapat umum. Rapat terbuka itu rapat umum yang sifatnya itu bisa diikuti atau paling tidak disaksikan oleh khalayak ramai. Jadi semua orang itu bisa mengikuti rapat tersebut. Contohnya seperti beberapa rapat anggota DPR yang disiarkan secara langsung live biasanya di TV. Nah, itu salah satu rapat terbuka. Sedangkan rapat tertutup itu kebalikannya. Hanya bisa diikuti oleh peserta rapat atau orang-orang yang terlibat di dalam rapat itu saja. Orang di luar itu tidak bisa ikut menyaksikan atau terlibat langsung di dalam rapat. Oke. Selanjutnya berdasarkan jangka waktunya. Ada rapat mingguan. Rapat mingguan itu rapat yang dilaksanakan seminggu sekali. Biasanya di perusahaan itu setiap hari Senin itu ada rapat untuk meeting pekerjaan selama seminggu ke depan. Biasanya di akhir pekan juga ada rapat laporan. Ini yang biasanya dilaksanakan jangka waktunya 1 minggu sekali. Ada juga yang jangka waktunya bulanan, rapat bulanan. Ada juga per semester diadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan misalnya. Ada rapat tahunan. Rapat tahunan ini biasanya untuk di perusahaan. Itu biasanya untuk rapat pemegang saham, itu rapat tahunan. Berikutnya berdasarkan frekuensinya. Frekuensi itu kan seringnya gitu ya. Rapat rutin itu rapat yang dilaksanakan secara rutin. Kalau seminggu sekali berarti setiap minggu itu ada rapat ya, rapat rutin. Kalau setiap bulan berarti setiap bulan ada rapat tahunan itu juga termasuk rapat rutin. Karena setiap tahun diadakan rapat dengan tema yang sama. Misalnya tentang rapat pemegang saham. Jadi tentang pemegang saham setiap tahun. Sedangkan insidental itu rapat yang diadakan secara berdasarkan kebutuhan. Misalnya di dalam perusahaan itu ada masalah karyawan demo mogok kerja hari itu. Kalau kita nunggu rapat mingguan, nunggu hari minggu depan, ke demonya nanti terlalu lama. Keburu perusahaan nanti tidak buat apa-apa, bangkrut nanti. Makanya itu perlu diadakan rapat insidentil saat itu juga, segera dipanggil pihak-pihak yang berkepentingan, langsung dirapatkan. Nah, ini contohnya rapat insidental. Berikutnya berdasarkan namanya, ini ada rapat kerja, rapat dinas, dan musyawarah kerja. Oke, itu tadi beberapa jenis pembagian rapat. Oke, syaratnya rapat berikutnya. Yang pertama itu persiapan terlebih dahulu. Syarat rapat ya, persiapan setelah itu dilaksanakan. Persiapan apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama, tentukan tujuan rapat dan acara rapat. Ini disusun agenda rapatnya dan susunan acaranya. Yang kedua, penentuan waktu, hari, tanggal, dan tahun. Ini kapan dilaksanakan. Yang ketiga, di mana rapat itu akan dilaksanakan. Keempat, akomodasi apabila diperlukan. Misalnya untuk penginapan, untuk apabila ada karyawan yang datang dari daerah lain itu bagaimana akomodasinya, nginepnya di mana, dan seterusnya. Terus konsumsinya, apabila rapat itu dilaksanakan sehari penuh atau sampai 2 hari, atur konsumsinya bagaimana. Harus ada coffee break, snack, konsumsi untuk sarapan pagi, makan siang, dan sore, dan seterusnya. Itu nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi di pertemuan yang akan datang. Terus media atau peralatan yang dibutuhkan untuk rapat, mulai dari sound system, mic, meja kursi, terus LCD proyektor, layar LCD-nya, dan lain-lain yang dibutuhkan di saat rapat. Itu harus dibuatkan tabel, checklist itu.
peralatan apa saja yang dibutuhkan didata, apabila sudah dicentang, kalau belum kendalanya apa, itu untuk memudahkan kita dalam memastikan peralatan dan perlengkapan yang kita butuhkan itu siap. Oke, setelah itu dilaksanakan. Pelaksanaannya ini nanti akan kita praktekkan anak-anakku ya. Yang pertama, suasana rapat berlangsung terbuka, ini lebih ke demokratis ya. Peserta rapat berpartisipasi aktif, ada kendali dari ketua rapat, dan seterusnya. Oke, unsur-unsur rapat apa saja? Tujuan rapat, masalah yang akan dibicarakan, pemimpin rapatnya siapa, peserta rapatnya siapa, media rapatnya apa saja, dan not tulisnya siapa. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya tujuannya. Nah, ini perlu Pak Wan jelaskan tentang pemimpin rapat. Pemimpin rapat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tipe otoriter, kedua demokratis, ketiga laissez-faire. Apa ini maksudnya? Tipe otoriter itu adalah tipe pemimpin rapat yang cenderung kaku dalam memimpin rapat. Rapat cenderung dikendalikan oleh pimpinan. Bahkan terkadang hasil rapat itu semua mengikuti kehendaknya pimpinan. Peserta seakan-akan pendapatnya itu diabaikan atau bahkan tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Itu tipe otoriter. Yang kedua adalah tipe demokratis. Tipe demokratis ini pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama sharing, sama-sama menyampaikan pendapatnya untuk menemukan solusi bersama yang terbaik. Setelah itu pimpinan rapat mengambil keputusan sebagai keputusan bersama. Ini tipe pemimpin yang demokratis. Jadi dia tidak mentang-mentang idenya sendiri, tapi apabila pemimpin itu punya ide, disampaikan ke peserta rapat, dibahas bersama, kurangnya di mana, lebihnya di mana. Setelah itu apabila semua sepakat, diputuskan di rapat. Laissez-faire ini tipe pemimpin yang agak cenderung abai, cenderung membiarkan peserta rapat ya terserah. Pemimpin rapat juga ya sudahlah, bebas saja gitu. Cenderung ini tidak tegas, tidak demokratis juga, demokratis yang kebablasan saya rasa laissez-faire. Dibiarkan berlarut-larut dan pimpinan tidak tegas dalam mengambil keputusan yang mungkin sudah disampaikan oleh semua pihak. Jadi hasilnya itu ngambang aja gitu. Oke, selanjutnya peserta. Setelah tadi kita lihat tipe pemimpin, berikutnya tipe peserta rapat. Tipe peserta rapat ini saya kelompokkan menjadi 7. Yang pertama tipe pemersatu. Ini tipe peserta yang apabila ada persoalan itu dia suka jadi penengah. Dia nggak suka sama yang berantem-berantem itu, nggak suka sama yang berbeda pendapat itu. Dia akan berusaha untuk mencari titik tengahnya di mana, agar semua pihak itu saling mengerti, saling memahami, dan akhirnya kesepakatan itu bisa diputuskan dan semua peserta rapat itu puas dengan hasil yang telah ditetapkan. Yang kedua tipe peserta perantara. Nah, ini pasti kalau kalian pernah ikut rapat, pernah ketemu dengan tipe orang yang seperti ini. Dia idenya banyak, tapi nggak berani ngomong. Dia cerita ke temennya, tanya ini, tanya ini, tanya ini, tanya ini. Tapi nggak berani tanya sendiri. Dia minta orang lain untuk menanyakan, minta orang lain untuk menyampaikan tanggapannya atau idenya. Nah, orang yang menyampaikan ide tadi itu disebut tipe perantara. Berikutnya tipe pendengar. Nah, ini tipe pendengar itu apabila dia dalam rapat hanya duduk manis mendengarkan dan biasanya senyum. Yang keempat tipe pemberi semangat. Ini ketika rapat itu kadang berlarut-larut, masalah tidak selesai-selesai gitu ya, tidak ketemu solusinya.
orang-orang ini selalu ada dan selalu muncul, memberi semangat ke teman-temannya bahwa solusi pasti ada. Selalu ada orang yang seperti ini. Yang kelima, tipe inisiatif. Ini tipe orang yang punya kepekaan untuk menyampaikan ide-idenya, ide-ide gagasan-gagasan baru yang mungkin orang lain tidak sempat kepikiran sampai sana, tapi dia punya ide-ide itu. Dan orang seperti ini biasanya tipe inisiatif ini wawasannya luas, pengalamannya banyak, sehingga dalam memberikan ide-ide itu lebih tepat lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, tipe pemberi informasi. Nah, ini orang yang punya wawasan luas, suka baca, suka ingatannya bagus. Biasanya dia suka memberi informasi terkini, kadang informasi terupdate apa yang terjadi sesuai dengan kebutuhan rapat. Yang ketujuh, tipe penyerang. Ini penyerangan ya. Rasanya kalau penyerangan itu seperti bertempur. Di dalam rapat itu juga ada tipe-tipe orang yang selalu menyalahkan gitu. Selalu memojokkan terus. Ada tipe orang yang seperti itu. Karakternya itu selalu berusaha untuk mencari kesalahannya. Ini disebut dengan tipe penyerang. Apakah tipe ini jelek? Tidak, ini bagus juga. Juga dibutuhkan agar untuk mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam organisasi. Pokoknya ketika dalam rapat tipe penyerang ini tidak sampai penyerangan dalam bentuk fisik ya, tapi ide-ide gagasan saja, mengkritisi tentang ide gagasan atau yang dibahas di dalam rapat. Itu tipe-tipe peserta rapat. Coba dilihat dirinya sendiri. Kalian kalau jadi peserta rapat, tipe yang mana? Kalau bisa kalian memiliki tipe yang bagus-bagus dari ini ya. Punya bisa jadi pemersatu, bisa jadi perantara, bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi pemberi semangat, bisa menjadi orang yang punya banyak ide, bisa memberikan banyak informasi. Dan kalau diperlukan untuk mengkritisi juga ada gitu. Nah, ini kalau lengkap semua keren ini. Semoga kalian bisa seperti itu. Amin. Berikutnya, fungsi untuk peserta rapat. Di dalam rapat itu salah satunya sebagai penyumbang pendapat. Peserta itu tidak hanya datang duduk manis dan mendengarkan, tapi kalau pemimpinnya demokratis itu kita bisa menyumbangkan pendapat, bisa memberi simpulan, bisa menyumbang data, informasi, membantu pimpinan untuk menyelesaikan masalah, dan yang terpenting menerima hasil keputusan yang sudah disepakati bersama. Ini penting ini. Menerima hasil keputusan yang sudah disepakati bersama. Walaupun awalnya kita tidak setuju, tapi apabila keputusan itu sudah diambil dan diputuskan di dalam rapat, disepakati bersama, maka kita semua harus menerima. Oke, paham ya? Media yang digunakan di dalam rapat, ini tadi sempat Pak Awan sampaikan, meja, kursi, ruangan, masuk alat tulis, HP, komputer gitu ya, flip chart, dan lain-lain. Lampu penerangan ini yang penting. Apalagi kalau rapatnya dilaksanakan malam hari, jangan sampai lampu penerangan ini mengganggu saat mencatat, saat berkomunikasi. Lampu yang bagus, yang terang. Notulis itu orang yang yang menulis notula, namanya notulis. Kalau orang yang main gitar namanya gitaris. Oke. Kalau orang yang membuat notula namanya notulis. Diingat-ingat ya. Jadi kalian nanti juga akan jadi notulis juga. Oke. Tugasnya notulis apa? Membuat notula. Notula itu apa? Catatan singkat mengenai jalannya rapat. Oke.
Ini teknik menyelenggarakan rapatnya, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, sarana komunikasi nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Tidak hari ini kita bahas ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk materi ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum kita bertemu di pertemuan minggu depan, minggu ini insya Allah kita masih ada jam untuk tatap muka lagi. Jadi kalian buat kalian cari video tentang rapat di YouTube. Habis itu kalian buat evaluasi kalian tentang rapat tersebut. Misalnya pemilihan rapatnya seperti apa, serta rapatnya itu tipenya apa saja, terus itu rapat apa, ya. Saya minta kalian cari satu video tentang rapat. Setelah itu kalian beri tanggapan rapat tersebut, mulai dari itu jenis rapat apa, terus kalau ada tipenya, tipe pemimpin, tipe peserta, dan seterusnya, selengkap mungkin, ya. Saya tunggu tugasnya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.